Terima kasih Anda tentunya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Warga masyarakat Kampung Buwek, Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten mengaku geram lantaran di wilayah tersebut sering terkena banjir, bahkan dengan ketinggian 1 meter. Banjir tersebut diduga ada kaitannya dengan pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Dan inilah informasi selengkapnya bersama Kang Dani Saputra yang saat ini sedang berada di lokasi untuk melaporkan kondisi terkini. Silakan Bung Dani, bagaimana kondisi terkini? Ini hari ini air masih terlihat sangat besar ya di area tol yang berada di sekitar Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak. Sangat jelas bahwa meluapnya air yang mengenai Kampung Cisangu tadi ternyata dari sini sebab dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Saputra dari Forum Wartawan Solid DPP Banten, sekaligus saya dari media polisi bagian Banten. Mohon izin Pak, mohon diterangkan kejadian banjir bandang ini dari hari apa Pak? Udah dua hari ya, udah 2 hari lewat nih. Berarti sekarang hari Sabtu, hari Jumat. Hari Jumat ya. Iya, hari Jumat. Sampai penuh ke sawah warga ya? Penuh, bukan penuh lagi, ini terlalu penuh kebanyakan. Mohon izin Pak, apakah Bapak mengetahui dampak dari meluapnya air ini akibat apa? Akibat karena mungkin ya kiriman dari Pandeglang bisa juga air gitu. Terus dari daerah Asem, terus Warung Gunung itu. Kalau di sananya hujannya deras pasti airnya ke sini gitu, gitu turunnya. ya. Jadi di sini dampaknya beginilah. Padi pada kerendam itu semua. Terus sebelum ada pembangunan tol pernah nggak seperti ini Pak? Pernah. Cuman nggak begitu lama, begitu paling 1 hari langsung gitu surut air langsung. Kalau ini kan ada jalan tol mungkin terhambat ya, terhambat. Jadi lama juga sih. Berarti terjadi banjir bandang atau banjir yang sekian lama itu tetap ada sebabnya dari jalan tol tersebut ya? Bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, itu udah kemungkinan karena terhambat saluran air yang lewat ke sananya gitu. Mohon izin. Inilah yang mengakibatkan kebanjiran di Kampung Buwek ya, Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak. Ternyata dampak dan sebabnya dari jalan tol, dan saluran airnya juga tidak diurus ya, seperti yang pemirsa lihat saat ini. Ibu siapa? Saya Ibu Ici. Ibu Ici asli warga sini ya? Iya, asli. Nah Bu, kami terutama dari awak media ingin mengetahui secara jelas ya dengan isu yang beredar bahwa terjadinya kebanjiran ya, banjir bandang yang bertempat di Kampung Cibuwek tadi ya. Mohon izin Bu, dari hari apa kejadiannya Bu? Dari malam Jumat. Malam Jumat. Iya. Sampai kemarin. Sampai Jumat sore dan hari Kamis. Oh iya. Mohon izin Bu, karena Ibu kan warga sini asli ya, mungkin mengetahui sebab dan musababnya adanya air begitu banyak yang masuk ke pemukiman, itu sebabnya dari apa Bu? Semenjak ada tol. Iya, tol. sebelum ada tol nggak pernah kayak gini. Nggak pernah kayak gini ya. Air nggak terlalu deras ke rumah. Pokoknya paling juga berendam sedikit, yang kerendam rumahnya, yang pinggir-pinggir sawah cuma sedikit, nggak kayak sekarang. Ini mah deras dari sono ke sini. Kekurangan apa menurut Ibu sendiri ya, di pembangunan tol tersebut? Mungkin kekurangan saluran airnya terlalu kecil kali ya. Oh, gitu. Cuma segini doang Pak. Gorong-gorongnya kecil-kecil. Terus harapan warga seperti apa Bu? Harapan warga semuanya pengen ditanggul dari ujung situ yang suka kebanjiran sampai ke jembatan Cisangu. Ke jembatan Iya, Cisangu ya. itu harapan yang nomor 1. Lalu setelah terjadinya banjir bandang ini, ada nggak warga yang merasa dirugikan? Banyak ya? sekali. Apa saja bentuk kerugiannya Bu? Udah perabotannya pada hancur. Sekarang kan perabotan dari istilahnya dari bahan-bahan yang itu ya, udah hancur. Terus kayak gini, padi ya, padi, sawah. Pada hancur. Ada sekitar berapa luas hektar Bu yang terendam banjir? Berapa dari sini? Sono berapa hektar banyak?
puluhan hektar berarti Iya, ya. puluhan hektar dari sono. Selain dari sawah, ada nggak rumah yang terkena banjir sampai hancur gitu? Enggak, kalau terlalu hancur rumah. Tapi masuk ke dalam rumah ya. Lama doang yang pinggir-pinggir sawah. Diperkirakan tingginya berapa sentimeter, Bu? Di depan rumah saya aja segini. Pokoknya pesannya itu doang, nomor satu pengen ditanggul supaya nggak ada air lagi ke sini, lewat kebanjiran lagi. Udah gitu itu aja. Ini permintaan warga yang nomor satu itu doang, pengen ditanggul. Hendaknya ini tidak ditanggapi, apa langkah warga yang akan dilakukan? Paling juga pada demo tuh ke Wika, pada demo kali. Oh begitu ya. Siap berarti ya. Siap ya. Oke. Siap Baik, kita demo terima kalau kasih. nggak ditanggul-tanggul. Janjinya kan gitu, Siap. supaya nggak masuk ke pemukiman warga, itunya ditanggul, yang pokoknya yang dekat sawah ya, dari sampai jembatan. Baik, siap Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Gimana Pak, mohon tanggapannya terkait rumah warga katanya dan sawah kebanjiran saat ini di kampung ini? Baik, saya selaku pemerhati lingkungan dan sosial yang ada di Kabupaten Lebak ya. Ini sejak kemarin hari Kamis mendapat laporan dari berbagai warga bahwa terjadi genangan air ya atau banjir di Kampung Buek, Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Di mana memang ini sebelum ada pembangunan jalan tol, kata warga nih ya, kata warga saya sendiri bisa memastikan itu, sebelum ada pembangunan tol ini belum pernah terjadi banjir sampai ketinggian 1 meter di rumah warga, belum pernah. Paling di rumah warga yang paling pinggir dengan sawah, itu pun tidak sampai masuk ke rumah, hanya di pinggir-pinggir rumahnya saja. Namun di saat ada pembangunan tol ini dampaknya sangat terasa. Ini sampai terjadi luapan air yang begitu luar biasa sampai masuk ke rumah-rumah warga setinggi 1 meter. Nah, setelah saya punya selidik ini, jadi tata kelola sanitasi air dari pengelola tol ini yang memang buruk menurut saya ya. Itu karena apa, sehebat apapun sebanyak apapun hujan yang datang, air yang datang, kalau pengelolaan sanitasinya baik sesuai dengan katakanlah dengan aturan yang ada, ini tidak akan berakibat adanya banjir seperti ini. Mengingat banjir ini baru kali ini gitu tuh, sejak dari dulu kala ya, seperti yang saya sampaikan tadi di muka bahwa banjir itu tidak pernah masuk ke rumah-rumah warga. Nah, keluhan-keluhan warga pun bahkan beberapa kali terjadi demonstrasi dari warga Cisangu nih paling sering ke DPRD, bahkan di DPRD Kabupaten Lebak juga sering, bahwa warga ini mengeluhkan ya, mengeluhkan dampak dari pembangunan tol. Bukan mengeluhkan adanya tol, tapi dampak pembangunan tol yang memang tadi kaitannya dengan pengelolaan sanitasi atau saluran air yang buruk. Sehingga terjadilah genangan-genangan air di saat curah hujan tinggi. Yang paling parah mungkin dari sejak saat dibangun ini, ya kemarin Kamis, ya yang paling parah. Sehingga warga masyarakat ini ya jelas merasa dirugikan lah. Hingga mencapai 1 meter. Hingga mencapai 1 meter ketinggiannya. Ya 1 pinggang ya, kira-kira 1 meter gitu. Nah, tindak lanjut dari Bapak sebagai pemerhati sendiri Baik. bagaimana Pak? Jadi saya hasil investigasi di lapangan ini akan membuat sebuah kajian, tentunya juga ini akan diusulkan kepada para pemangku kepentingan ya, pada para stakeholder. Paling terpenting itu ke Wika selaku penanggung jawab utama pembangunan tol Serang Panimbang ya, bahwa kita sebagai warga masyarakat, saya sebagai pemerhati ini, kita tidak menolak adanya pembangunan tol Serang Panimbang. Namun kita juga menolak kalau tata kelola saluran air yang dilakukan oleh pengelola tol ini buruk, sehingga mengakibatkan adanya banjir pada masyarakat. Jelas ini merugikan warga. Ya, harapan Bapak sendiri gimana Pak? Ya, harapan saya ini PT Wika peka, ya peka sekali terhadap persoalan ini. Jika tidak peka, maka PT Wika ya tinggal tunggu nanti akan didatangi masa oleh masyarakat ya, mungkin termasuk saya di dalamnya, karena ini kita mencari keadilan. Sebelum ada tol, katakanlah masyarakat tidak merasa dirugikan. Namun ketika ada tol, terasa banget ini terjadi banjir. Jelas, mau tidak mau gitu kan, ini Wika harus bertanggung jawab.